Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang saya cintai, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembelajaran tentang sifat koligatif larutan, yang mana pada kesempatan yang dulu sudah saya jelaskan tentang konsentrasi larutan. Ada molaritas, molalitas, fraksi mol, dan persen massa. Nah, sekarang saya akan lanjutkan tentang sifat koligatif larutan itu sendiri. Nah, apa itu sifat koligatif larutan? Nah, ini sudah ada penjelasannya bahwa sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang hanya bergantung kepada jumlah atau konsentrasi zat terlarut dan tidak tergantung kepada jenis zat terlarut. Ada 4 macam sifat koligatif larutan. Ada penurunan tekanan uap jenuh larutan, kenaikan titik didih larutan, penurunan titik beku larutan, dan tekanan osmotis larutan. Nah, kita akan masuk ke pengertian yang pertama tentang penurunan tekanan uap jenuh larutan. Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu dari gambar. Lihat ada 2 gambar. Gambar yang pertama, di situ ada zat cair. Zat cair misalkan kita buat atau kita contohkan air. Nah, kalau air terdiri atas molekul-molekulnya, di mana dalam keadaan terbuka, maka air itu akan menguap. Berarti itu ada partikel-partikel yang naik ke atas. Nah, kemudian lihat pada gambar yang kedua, bahwa sebetulnya air yang menguap itu juga akan mengembun kalau ditutup. Jadi dalam keadaan tertutup, air yang menguap itu sekaligus akan mengembun. Jadi arah panahnya ada yang naik itu menguap, terus turun ke bawah itu yang mengembun. Dimana kalau laju atau kecepatan menguap sama dengan laju mengembun, V menguap sama dengan V mengembun, maka itu yang disebut dengan keadaan setimbang. Nah, tekanan yang ditimbulkan oleh uap jenuh itulah yang disebut dengan tekanan uap zat itu. Jadi tekanan yang ditimbulkan oleh uap jenuh. Jadi kalau menguap, ya itu akan ada tekanan, itu yang disebut dengan tekanan uap jenuh zat itu. Ini ada contoh tabel 1.2, ini tentang penurunan tekanan uap jenuh. Jadi penurunan tekanan uap jenuh itu dilambangkan dengan delta P. Nah, secara teoritis bisa dilihat di sini dengan menggunakan beberapa zat terlarut. Dengan pelarutnya air yang diukur pada suhu 20 derajat Celcius. Nah, bisa dilihat contohnya di situ untuk air murni. Air murni berarti sebagai pelarut. Ternyata besarnya tekanan uap jenuh larutan adalah 17,54 mm Hg. Nah, kemudian kalau di dalam air murni tersebut kita tambahkan glikol, misalkan banyaknya itu sebesar 0,01 mol, fraksi mol ya, itu bisa dilihat fraksi mol zat larutnya 0,01. Nah, ternyata besarnya tekanan uap jenuh larutannya adalah 17,36. Berarti ada penurunan tekanan uap jenuh larutan sebesar 0,18. Nah, dari mana? Yaitu dari pelarut murni yang 17,54 dikurangi untuk yang ada zat terlarut glikol 0,01 sehingga ketemunya 0,18 mm Hg. Demikian juga kalau zat terlarutnya urea. Urea kalau fraksi molnya atau banyaknya zat terlarutnya adalah 0,01, ternyata besar tekanan uap jenuh larutannya sama dengan untuk yang glikol tadi 17,36 mm Hg. Maka besarnya penurunan tekanan uap jenuh berarti sama 0,18. Sedangkan apabila zat terlarutnya untuk glikol maupun urea kita buat fraksi molnya 0,02, ternyata besarnya tekanan uap jenuh larutan juga sama 17,18. Nah, berarti terdapat penurunan tekanan uap jenuh 0,36.
Nah, ini sesuai dengan pengertian sifat koligatif larutan tadi. Jadi tidak dipengaruhi oleh zat terlarutnya, glikol ataupun urea, tetapi hanya dipengaruhi oleh jumlah atau banyaknya zat terlarut. Nah, banyaknya ini kita masukkan di dalam fraksi molnya. Kalau 0,1 dengan 0,2 ternyata penurunannya berbeda. Kita lanjut. Sekarang pengertian penurunan tekanan uap jenuh larutan itu sendiri adalah selisih tekanan uap jenuh pelarut murni yang dilambangkan dengan P0 dengan tekanan uap jenuh larutan yang dilambangkan dengan P. Jadi yang ada nolnya itu untuk yang murni. Nah, sehingga terdapat rumus delta P sama dengan P0 min P. Menurut Rolle, ini yang nanti dikenal dengan hukum Rolle, bahwa penurunan tekanan uap jenuh larutan itu sama dengan hasil kali tekanan uap jenuh pelarut murni P0 dengan fraksi mol zat terlarutnya atau XT. Sedangkan untuk mencari tekanan uap jenuh larutan ini adalah hasil kali tekanan uap jenuh pelarut murni P0 dengan fraksi mol pelarutnya atau XP. Nah, ini bisa kita rumuskan. Yang pertama, delta P sama dengan X terlarut kalikan P0, atau dibalik, delta P sama dengan P0 kali X terlarut. Sedangkan untuk P itu tekanan uap jenuh larutan sama dengan X pelarut dikalikan P0. Ya, itu ada keterangannya. Jadi delta P itu adalah penurunan tekanan uap jenuh larutan. Di sini menggunakan satuan biasanya cm/Hg atau mm/Hg. Sedangkan P adalah tekanan uap jenuh larutan dan P0 adalah tekanan uap jenuh pelarut murni. X terlarut, X-nya adalah fraksi mol. Sudah dipelajari pada materi konsentrasi larutan. Ke contoh soal. Contoh soal untuk tekanan uap jenuh. Tekanan uap jenuh air pada 100 derajat Celcius sama dengan 76 cm/Hg. Pertanyaannya, hitung tekanan uap jenuh urea 10% pada suhu tersebut jika mR urea sama dengan 60. Nah, kita tulis yang diketahui. Ureanya sebanyak 10%. Artinya, kalau misalkan kita mengambil 100 gram larutan, berarti terdapat 10 gram urea dan 90 gram air. Kemudian yang ditanyakan adalah tekanan uap jenuh urea, tekanan uap jenuh larutan, berarti yang ditanyakan P. Maka kita jawab gunakan rumus. Kita mencari dulu besarnya X urea atau fraksi mol urea. Ingat rumusnya, fraksi mol urea sama dengan mol urea dibagi mol urea ditambah mol air. Mol sendiri adalah gram per mR, sehingga untuk mol ureanya sama dengan gram ureanya 10, mR ureanya sudah diketahui 60, ya 10 per 60 per mol ureanya sama lagi, kita tulis kembali 10 per 60 ditambah untuk mol airnya, berarti massa air tadi 90 gram, kita bagi dengan mR air 18. Nah, kalau dihitung berarti atas 1/6 per 1/6 ditambah 90 bagi 18 itu 5. Berarti 1/6 dibagi 5/6. Nah, dihitung ketemunya adalah 1/31. Itu fraksi mol urea. Berarti untuk mencari fraksi mol airnya, rumus yang sudah pernah saya berikan adalah 1 min X urea. 1 dikurangi 1/31, maka sama dengan 30/31. Nah, sekarang kita akan mencari P. Kita masukkan ke rumusnya, P sama dengan X pelarut kalikan dengan P0. X pelarutnya sudah dihitung tadi 30/31, kita kalikan dengan P0-nya itu 76 cm/Hg, sehingga ditemukan nilainya 73,54 cm/Hg. Nah, ternyata tekanan uap jenuh larutan P itu lebih kecil dari
P0-nya. Maka dikatakan terjadi penurunan tekanan uap jenuh larutan. Nah, demikian untuk penjelasan tentang penurunan tekanan uap jenuh larutan. Nanti kita akan coba dengan latihan soal-soalnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.